Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Daini. Sebentar lagi nih kita pengen setelin. Ada seorang ustadz ya, bikin statement mengenai Habib. Gimana? Langsung kita dengerin aja. Ntar habis ini baru gue komenin. Gimana ceritanya Ustaz? Mungkin kasih sedikit pandangan Ustaz. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Pertama nolak Habib, ntar lama-lama nolak Islam. Jadi kalau kita pengen nolak Islam, berarti yang pertama kita mesti lakuin itu adalah menolak Habib dulu. Jadi kita ini semua nih, para pemegang nasab tuh kayaknya pengen menghancurkan Islam. Terus lanjut. Ya. Ujung-ujungnya itu ya itu sana. Maka ibarat makan bubur panas, ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya. Kalau sudah orang Nah, nih di sini kan Ustadz ini nih katanya profesor doktor ya, tapi nggak ngerti hukum fisika ya. Misalnya nih ya, bubur kita ambil tuh ya dari mangkok bubur, nggak mungkin yang pinggirnya itu dingin duluan, kagak mungkin gitu loh. Jadi makan dari pinggir itu kan sunnah Nabi ya, makan dari pinggir gitu. Nah misalnya secara logika nih kita makan bubur ya, pasti yang kita ambil tuh dari pinggir dulu nih, karena sendok sama bibir mangkok itu jadi pembatas antara bubur dengan sendok itu. Jadi bukan gara-gara yang paling pinggir itu dingin makanya kita makan dari pinggir dulu. Jadi logikanya aja nih udah cacat gitu ya, logikanya udah cacat. Yang namanya bubur itu dia mesti belajar lagi hukum fisika Q sama dengan MC delta T. Buset, ngomongan gue ketinggian. Enggak bohongan. Jadi yang namanya bubur itu tuh nggak ada tuh yang namanya bubur tuh yang dingin pinggir duluan, kagak ada. Semua suhunya sama. Kalau lu nggak percaya ntar Ustadz Abdul Somad tuh kalau makan bubur colokin tuh termometer tuh sama suhunya, nggak mungkin tuh yang pinggir duluan tuh yang dingin gitu logikanya. Lanjut. Kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah. Ya lama-lama ketika Islam dihinakan dia cuek aja. Hati-hati. Nah, ntar tuh lama-lama. Nah jadi gini, kalau misalnya Habib udah nggak ada, nanti Islam dihinakan itu nanti kita bakalan diem aja. Nggak begitu Pak Ustadz, kagak begitu. Justru gini ya, karena gue yakin tuh Islam itu tuh agama yang keren, Islam itu agama yang benar, Islam itu dijaga langsung sama Allah ya. Dan kalau ada orang tuh yang merusak ajaran Islam, kalau orang yang udah ngubah-ubah masalah akidah, kalau orang yang udah ngubah-ubah masalah syariat apa segala macam, karena gue tuh cinta, semuanya cinta tuh sama agama gue, cinta sama Rasulullah, cinta sama Allah. Inilah yang gue lakuin gitu. Sebenarnya tuh yang hina Islam, yang ngejelekin Islam itu kaum habaib, ngebelokin sejarah, masukin makam, mencabuli bini tetangganya, mencabuli bini jemaahnya, ngawinin bini itunya sampai segala macam. Terus kalau orang pribumi kawin sama dia, kalau punya anak emaknya nggak boleh ngebentak anaknya. Terus yang ke atas langit ngalahin Nabi Muhammad. Bahkan sekarang nih ya, dulu Rasulullah tuh pernah membuat pohon kurma itu ngomong. Sekarang lebih gila lagi, tiang masjid disuruh ngomong dan itu viral di mana-mana. Ini yang gue lawan, ini kekurofatan kaum habaib. Justru ini yang ngehina Islam, ini yang ngejelekin Islam, ini yang bikin Islam itu dipandang buruk sama agama-agama lain gitu loh. Tak coba deh bayangin ya, tahun kemarin tuh waktu FPI masih berjaya, dikit-dikit gereja digerebek, dikit-dikit diiniin, ada orang yang dituin apa segala macam. Wah pokoknya tuh nama Islam tuh jelek banget. Justru ini nih ya, yang lu bilang nih gue nih para pemegang nasab, ini gue lagi pengen memuliakan agama gue gitu. Gue lagi pengen tuh agama gue tuh biar kelihatan keren di mata dunia gitu loh. Gitu, gue nggak bisa ngapa-ngapain, cuma kontribusinya kayak begini doang. Kok pada ngomong begitu? Kalau habaib udah nggak ada, ntar Islam dihinakan. Justru kalau habaib itu tuh nggak ngaku cucunya Nabi, Islam itu loh makin keren. Islam itu rahmatan lil alamin gitu loh. Piagam Madinah itu tuh bisa
teraktualisasi tuh di Indonesia gitu loh. Cita-citanya Rasulullah tuh masyarakat Baldatun Thayyibatun Ghafurur Rahim itu tuh tercipta di Indonesia. Kalau kagak ada habaib yang ngaku-ngaku cucunya Nabi, masalah dia mau ngaku cucu Nabi apa segala macam, bodo amat kagak gitu. Itulah kalau menurut gue tuh kayak begitu. Justru yang kita lakuin nih, yang lu bilang nih gue ini semuanya adalah pembegal nasab, itu tuh lagi mencintai agama gue, lagi mencintai itu Islam itu sendiri gitu, yang udah dirusak sama ajaran-ajaran, aliran-aliran sesatnya habaib-habaib ini. Yang ngomong kalau misalnya ada mayat ditanya man robuka, siapa robmu? Abdullah Al-Haddad. Siapa nabimu? Abdullah Al-Haddad. Itu kan nyalain syariat Islam, yang bisa masuk surga gara-gara surat KTBLC-nya kayak kasus Maman Kacang. Terus yang bolak-balik tuh ke akhirat tuh 70 kali tuh kagak bawa syariat apa-apaan, yang bisa nurunin rantai emas, hujan susu, baca Quran di kuburan, terus yang bisa bikin tiang masjid ngobrol, itu tuh yang kagak masuk di Nurul gitu loh. Ya kalau ada karomah apa segala macam itu gue kagak percaya. Itu kurafat bener lah. Justru ini ya yang lu bilang gue ini nih Kiai Imad dan kawan-kawan adalah pembegal nasab, justru lagi pengen memurnikan ajaran Islam itu sendiri. Justru lagi ngebelain ajaran Islam itu sendiri. Justru lagi ngebelain kehormatan Rasulullah SAW. Begitu logikanya Ustadz. Ya lah. Ayo gue bacain lagi ya komentar-komentarnya nih ya. Komentar-komentarnya Habib Wafi bin Sarman Alaidrus Ramli, tuduhan kembali kepada si Mamat sendiri. Dikaji dulu baru komentar, jangan mentang-mentang sudah terkenal dipandang hebat bersuara yang belum tahu kebenarannya. Wih gak keren nih orang. Darmo, katanya ada profesor dokter tapi buat narasi yang tidak sesuai strata pendidikannya. Memalukan. Wah, gila. Profesor dokter tamatan Yaman, enggak lah, dia tamatan Mesir. Cuman si Ali Jumanya itu kan deket lah sama kaum Balawi. Dulu UAS yang dibahas substansinya, jangan melebar kemana-mana. Habib itu bukan keturunan Nabi, nggak ada keturunan Nabi itu bergelar Habib. Yang ada Sayyid Syarif. Habib itu hanya panggilan di Yaman, artinya yang mulia, dan dicangkokkan ke mereka dari Bani Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Ustadz FPI menolak Habib sama menolak Islam. Wak. Ketawa kekuasaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini sebagai contoh. Sepinter dan secerdas apapun berenteng-renteng titel dan pangkatmu, jika Allah Ta'ala tidak membukakan mata dan hati manusia itu, niscaya dia akan tetap buta dengan kenyataan yang ada. Gila keren nih. Kang Somad, apa Anda tidak tahu kalau Habib itu ada yang Islam, ada yang komunis, ada yang Kristen, dan yang lain-lain. Terus kata-katamu jika menolak Habib sama dengan menolak Islam. Ada wak. Terus konsep piye man Somad dibalas. Abdul Somad kalau bilang gak cinta Habib berarti benci Islam, terbantahkan total. Ilmu Somad rontok. Bagaimana dengan Habib Syiah, Habib Wahabi, Habib PKI, Habib Murtad? Lengkap sudah, mulut Somad ini tak berlaku lagi. Gila, pedes-pedes banget tuh, kayak cabai-cabai ini komentarnya. Betul bro. Bagaimana dengan Habib yang PKI, yang Wahabi, yang Syiah, dan Habib yang Murtad? Udah gitu aja, entah gue kalau ini, ini nih ada bukti-buktinya ya. Jadi ini komentar-komentar yang gue bacain di Pak Cebook. Jadi gitu aja ya. Semoga Indonesia itu menjadi lebih cerdas, lebih pinter, lebih keren, dan bisa tahu yang benar dan yang salah. Hakikatnya tuh Kiai Imad dan kawan-kawan itu tuh sangat sayang sekali ya sama Rasulullah, sangat sayang sekali sama Allah, sangat cinta banget sama ajaran Islam. Dan apa yang Pak Kiai itu lakukan, kita semua lakukan itu tuh semata-mata hanya untuk membahagiakan
membahagiakan umatnya Rasulullah. Jangan sampai umatnya Rasulullah salah mencintai. Entah kalau salah mencintai itu kayak fat cat tuh, entah bunuh diri tuh. Udah ngasih duit, harta, semuanya, harga diri. Ternyata yang dibelain itu tuh bukan cucu Nabi, bukan cucunya Rasulullah, tapi cucu Nabi Jilu kejepit, katanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.